Studi Agama. Kali ini kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang faktor-faktor sosial dalam agama. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Tahu nggak sih apa itu faktor sosial dalam agama? Pengertian faktor sosial dalam agama. Faktor sosial dalam agama adalah hal yang menyebabkan terjadinya suatu interaksi antara individu dengan sekumpulan orang yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam hal kepercayaan yang harus dipegang teguh, yang mana membentuk sebuah aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi dalam menjalani kehidupan. Apa sih faktor sosial dalam agama? Faktor-faktor sosial dalam masyarakat. Pertama, faktor konflik. Konflik adalah suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi sebuah pertikaian atau pertentangan baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan pemerintahan. Konflik terbagi menjadi dua, konflik internal yang terjadi pada individu sendiri dan konflik eksternal antar anggota individu. Kedua, faktor kompetisi. Setiap manusia tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya persaingan dan perjuangan. Suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Ketiga, faktor keyakinan. Dengan adanya keyakinan, maka kehidupan sosial dan beragama akan baik dan terjalin. Apa sih faktor perubahan sosial? Ada dua faktor yang menjadi sumber perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal, yaitu perubahan dalam kependudukan, penemuan, dan konflik dalam masyarakat. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan selalu berkaitan dengan faktor pendorong yang dapat mempercepat terjadinya perubahan, serta faktor penghambat yang dapat memperlambat ataupun bahkan menghalangi terjadinya perubahan sosial itu sendiri. Apa saja sih peran agama dalam perubahan sosial? Peran agama dalam perubahan sosial masyarakat. 1. Agama melibatkan manusia pada situasi akhir di titik mana lahir kesadaran akan hal tertinggi. Kedua, agama menyangkut hal suci. Ketiga, agama dilandaskan pada keyakinan. Apa sih fungsi agama dalam masyarakat? Fungsi agama dalam masyarakat yaitu berfungsi sebagai edukatif atau pendidikan, berfungsi sebagai penyelamat, berfungsi sebagai perdamaian, berfungsi sebagai kontrol sosial, berfungsi sebagai pemupuk rasa persaudaraan, berfungsi sebagai transformatif atau perubahan, yaitu ajaran agama mendorong manusia untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai sublimatif, yaitu ajaran agama mensucikan segala usaha manusia, bukan hanya dalam segi agamawi, melainkan juga dalam segi duniawi, selama usaha tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Oh iya, di era new normal ini kita mengalami perubahan sosial, di mana kita harus melakukan pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Hal-hal yang harus kita lakukan, pertama, mencuci tangan pakai sabun. Kedua, memakai masker ketika keluar rumah. Ketiga, social distancing. Dan yang keempat, menjaga pola makan yang seimbang. Suhaibah, seorang perempuan yang tinggal di daerah minoritas muslim. Suatu hari ketika dia ingin pulang ke rumah, namun di tengah perjalanan dia sering diajak seperti itu. Selepas dari kejadian itu, dia merasa sedih dan menemui ibunya. Ma, ulun tadi tuh mbah boleh wadah nini, tetamu si Yohanes tuh maai. Sekalinya inya tuh kayak menyambati tarus. Rancak sudah ulun bila lalu kayak itu tarus inya. Kada suah kada kayak apa ma. Jangan didengarin, Akai.
Ikam bawa bersabar haja, bawa banyak bersabar, bawa bertenang hatimu, bawa banyak-banyak berzikir, supaya hati ikam tenang, supaya ikam kawa sabar. Bila misalnya ikam kada sabar, habis itu amarah, lalu ikam membalas juga menghina inya, menghina agama-agama inya, itu berarti ikam sama lawan inya. Jadi intinya tuh banyak bersabar haja. Lawan juga kita berdoa supaya inya tuh sadar pada kelakuannya tuh salah, pada kelakuannya tuh kada baik, tindakannya tuh kada baik, menghina Islam. Lanaklah, biar intinya tuh banyak bersabar haja. Inggih Maai. Setelah itu ada sahabat-sahabatnya yang memberikan nasihat kepadanya. Jadi kayak ini bukannya ai hen ngali hai kalau leba diam di daerah terpencil nih yang minoritas Islamnya, jadi hen tiap hari kan diludahinya, habis tuh kayak disambat-sambatinya kayak itu. Yang sabar Suhai, jangan mikirin kata orang. Kalau kita mikirin kata orang, cuma bikin sakit hati kita doang. Yang semangat, ingat seperti pepatah, anjing menggonggong, kapila berlalu. Seperti itulah Suhai. Oh, kayak itu kak kisahnya. Aku nih sambil balik lipat soalnya yang disuruh mamaku tadi. Jadi kita tuh jangan dengarkan apa jarinya, anggap angin lalu. Asal kita tuh menghargai apa yang diyakini orang, tapi kita jangan mengumpati. Kita menghargai sebatas menghargai, toleransi. Tuh, jangan juga kita tuh mencela agama orang lain. Biarkan jadinya tuh mencela kita. Agamaku, agamamu, agamamu. Intinya banyak bersabar lah. Kita menghargai aja juga agama buhannya. Jangan kita umpat menghina juga. Kita tunjuk akan kita tuh berbuat baik aja terus, termasuk jualan inya, supaya inya tuh melihat gitu nah. Oh, Islam tuh mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran. Lah, dah, timbah nih kita keluaran lah. Aku mentraktir bakso nah, dibayar. Tinggi makasih lah kakak kawanan memberikan nasihat hen. Mudahan nya tuh lebih baik kayak itu. Assalamualaikum. Salam. Ini kari orang-orang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hidup memang seperti itu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ikhlas dan sabar, itulah kuncinya. Jangan pernah kita meremehkan orang lain. Belajarlah memulai dari diri sendiri, menghargai orang lain. Toleransi yang sempurna itulah wujud agama yang indah. Doakan saja, semoga suatu saat nanti dia akan sadar akan